Nah, cinta kepada tubuh ini kan juga disertai dengan tindakan. Tidak hanya sekedar pengetahuan, misalkan nggak dirawat, tak olahraga, makan sembarangan gitu ya, terus Next Mas Bimo, pertanyaan berikutnya dari Mei. Ini ada mensyukuri tubuh nih Mas Bimo. Kadang kan kita sering lupa ya untuk mensyukuri tubuh. Pagi, siang, sore kerja, nanti malam tidur, pagi lagi begitu lagi kayak rutinitas gitu. Kadang kan tubuh jadi capek. Nah, Mas Bimo, mungkin nggak sih kalau kita nggak menghargai tubuh itu kita bisa jadi kaya atau rezeki itu datang ke kita itu berlimpah gitu? Mungkin nggak? ya, ada kemungkinan, tapi kecenderungannya kecil. Yang pertama, yang kedua, akhirnya kekayaan itu sia-sia. Gitu loh. Artinya, kenapa? Apa gunanya kaya, ya kan? Bukan berarti kaya tidak penting ya. Jadi jangan salah tafsir, salah tangkap. Apa gunanya kaya? Kalau nanti makan sate kambing darah tinggi, ya kan? Makan gorengan dikit kolesterol, makan apa atau mau mainan sama cucu dengkulnya udah tidak kuat gitu ya. Nah, artinya hidup itu perlu keseimbangan. Jadi kemarin juga ada salah satu sahabat saya yang konsultasi juga nanya gitu ya, karena akhir-akhir ini dia nggak fokus. Nah, saya lihat jadwalnya itu padat. Karena dia seorang seniman gitu. Jadi dia padat dan kelelahan. Karena beliau sudah sering ngobrol sama saya, akhirnya saya ingetin gitu. Itu loh, uangnya jangan disimpan di dompet aja. Bahasa Wonogirinya tuh dicake ya, dipakai gitu loh. Untuk apa? Untuk merawat tubuh gitu loh, untuk menyenangkan si tubuh ini. Apakah beliin baju yang terbaik, apakah makan yang enak atau apa gitu. Sehingga tubuh ini kan kendaraan ya. Kendaraan diri kita. Kalau kendaraannya dirawat, dia full energi. Nah, kalau energi tubuh ini bagus, maka apa? Dia untuk diajak narik kelimpahan itu gampang, tidak bakal capek. Karena kadang tubuh yang tidak diperhatikan, bentuk komplain yang paling keras dia jadi sakit. Itu jadi sakit, gampang capek. Pernah nggak teman-teman bangun tidur tuh rasanya capek banget, padahal nggak ngapa-ngapain. Itu salah satu protesnya tubuh. Aku loh mbok paksa terus kerja keras, tapi nggak pernah peduliin gitu loh. Nah, maka saya nulis di buku Repent juga supaya teman-teman bisa ngalami kelimpahan. Itu ada yang namanya satu bab khusus yang mensyukuri tubuh sebagai kendaraan terbaik. Gitu loh, tubuh itu sebagai kendaraan terbaik darinya. Kayak gitu. Sehingga ketika kendaraan kita rawat, ya untuk diajak jalan kenceng ya oke-oke aja. Kayak gitu. Oke, gitu. Nah, hubungan antara mencintai tubuh dan vibrasi penerimaan rezeki ini apa Mas Bimo? Ya, kalau mencintai tubuh ini berarti kan cinta ya. Cinta itu kan energinya kan tinggi. Nah, cinta kepada tubuh ini kan juga disertai dengan tindakan. Tidak hanya sekedar pengetahuan. Misalkan nggak dirawat, tak olahraga, makan sembarangan gitu ya. Terus pola tidur tidak dijaga. Nah, ketika seperti itu kan bentuk bahwa kita tidak mensyukuri akan anugerah kendaraan terbaik darinya, yaitu adalah si tubuh ini. Nah, ketika tidak mencintai berarti kan tidak mensyukuri ya. Ya itu kan lepas dari konsep kelimpahan. Nah, kalau mencintai penuh syukur dengan tubuh, kita menjaga vibrasi diri kita, energi kita untuk stabil di kelimpahan. Maka buat orang-orang yang mencintai tubuhnya, merawat dan sebagainya, untuk kecenderungan berkelimpahan lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak pernah peduli terhadap tubuhnya. Gitu. Nah, mencintai tubuh dengan self-love, kayak belanja untuk tubuh, gitu-gitu itu sebuah penghargaan berarti ya Mas Bimo? Ya, penghargaan, memberikan hadiah, self-reward. Karena kan tubuh kan sudah dipaksa kerja keras bertahun-tahun kan gitu ya. Sudah disuruh ini, suruh itu, tapi pernah nggak sih gitu? Makanya di buku Repent bab ketiga tuh membangun kesadaran itu. Pernah nggak sih kamu berterima kasih sama tubuhmu gitu loh? Pernah nggak sih ngasih hadiah? Coba teman-teman gini, punya goals, lalu berikan hadiah kalau itu tercapai. Misal nih, kalau omsetku capek 10 juta, atau misalkan capek 100 juta di bulan ini, kamu tak kasih ini ya. Nah, begitu kecapek, terus teman-teman kasih. Nanti lihat ketika teman-teman kasih goals yang lebih tinggi. Tubuh itu senang banget untuk membantu mewujudkan Anda mencapai kelimpahan. Karena apa? Sudah terbiasa dikasih self-reward, diterima kasih, dianggap gitu loh.
Nah, ini sudah ada latihan-latihan hariannya sih. Jadi ngapain nih biar tubuh ini selaras dengan kelimpahan, untuk jaganya gimana? Di bab 3 sudah ada latihan hari ini itu seperti apa sih untuk mensyukuri tubuh. Oke gitu ya teman-teman. Jangan lupa mencintai tubuh. Jangan terlalu mencintai orang lain kalau tubuh sendiri ini ya belum dicintai. Diri dulu. Apa malah kadang nggak sadar kalau kita punya jempol kaki. Karena di situ ada pembahasan jempol kaki ya Mas Bimo. Betul, kadang orang nggak ingat punya jempol kaki kanan gitu kan. Taunya ingetnya pas kesandung. Oh, aku ternyata punya jempol kaki kanan gitu. Oke, kita ke pertanyaan teman-teman di TikTok dulu. Dari Kak Samwan. Mas, gimana cara mengontrol pikiran saat senang atau sebaliknya? Kesadaran, yang mengontrol pikiran itu kesadaran. Gitu. Jadi perjalanannya tuh gini, dari tubuh ya. Si kaki, contohnya si kaki, dia tidak bisa mengalami dirinya. Dia tidak tahu bahwa dia itu kaki, si kaki. Gitu. Nah, kaki ini bisa dialami oleh indera. Bisa indera peraba, bisa indera penglihatan. Oh, yang seperti ini kaki gitu ya. Nah, setelah itu, indera ini tidak bisa mengalami dirinya. Dia bisa dialami oleh apa? Pikiran. Setelah di screening oleh indera tadi, dipegang oleh indera atau dilihat oleh indera, maka pikiran yang mengatakan bahwa itu tuh kaki. Nah, pikiran tidak bisa mengalami dirinya sendiri. Yang bisa mengalami pikiran adalah kesadaran. Jadi kalau mau mengontrol pikiran, hiduplah berkesadaran. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi hiduplah berkesadaran. Sadar bahwa sedang hidup. Next, jual jujur amanah. Mas Bimo, kalau kita vibrasinya saat bangun tidur, agar selalu vibrasinya bersyukur, apa yang harus dilakukan? Nah, ini tadi sempat kita bahas juga ya. Rasanya kesadaran. Tinggal dipraktekkan aja. Kesadaran terhadap Sang Pencipta. Oke, next. Dari Kak Inawati, Mas Bimo kalau tidur bermimpi biasanya bangun dengan rasa kurang nyaman. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, biasanya kalau tidur bermimpinya tidak bagus, memulai tidurnya yang tidak bagus. Oh, gitu. Gitu. Misalkan mulai tidurnya dengan kecemasan, dengan ketakutan, atau habis nonton sesuatu hal yang nggak nyaman, entah film horor, entah apa gitu ya. Nah, biasanya tidur tuh bisa mimpi dan mimpinya melelahkan. Bahkan dulu saya tuh mengamati pola ya, bukan punya program belief. Saya ngamatin pola dulu itu kalau waktu saya masih belum belajar kesadaran ya. Kalau saya ngimpi dikejar-kejar hantu atau perang sama hantu dan kalah, besok tuh saya sakit. Itu saya ngamati. Setiap mimpi kayak gitu sakit gitu. Karena dulu kan belum belajar kesadaran gitu. Kalau sekarang ya muncul ya, tinggal saya cekek gitu. Nggak pernah kalah gitu sekarang. Kalau dulu tuh mimpi dikejar-kejar entah binatang buas lah, entah apalah gitu. Itu sangat, bangun tidur itu bisa sangat melelahkan. Biasanya terjadi karena mulai tidurnya. Gitu. Makanya di buku Ripen ini kan kecuali bangun tidur kan ada pas mau tidur harusnya ngapain gitu loh. Supaya kita ketika tidur, perjalanan di tidur itu benar-benar juga menyiapkan energi yang baik di pagi hari. Kalau cara tidurnya tidak benar, ya potensinya mimpinya tidak bagus, bangun tidur energinya berantakan. Jadi semua ini keterkaitan gitu. Oh gitu, jadi mau tidurnya ini harus dicek lagi ya Mas Bimo ya? Oke, nah ada dari Bang Joni. Mas Bimo mau tanya, itu praktek yang ada di buku Ripen 1 hari 1 bab atau bagaimana? Ya, untuk panduan di awal itu 1 hari 1 bab, tetapi ada beberapa bab yang perlu dipraktekkan sampai seumur hidup bahkan. Contoh nih, kesadaran rezeki akannya itu harus seumur hidup. Bangun pagi syukur itu harus seumur hidup. Walaupun itu hanya bab pertama, bukan berarti terus bab kedua besoknya tidak bersyukur, tidak begitu ya. Jadi ada beberapa bab yang perlu dipraktekkan sepanjang hari. Gitu. Tapi ada beberapa bab yang cukup hanya sekali. Contoh yang menepati nazar, itu cukup sekali aja. Kalau nggak ada nazar baru lagi, nggak perlu. Atau misalkan minta maaf dengan orang tua, ini kan nggak harus tiap hari kan. Maksud tiap hari bikin kesalahan terus kan gitu. Tapi ada beberapa hal memang yang perlu dipraktekkan sepanjang hari sampai seumur hidup gitu. Begitu. Next untuk pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke pertanyaan Mei, ada dari seorang pelajar kehidupan. Sikap seorang anak melihat orang tua selama 25 tahun bertengkar dan nggak mau sholat tapi nggak cerai, anak nggak betah. Gimana Mas Bimo? Ya, ini perlu sudut pandang yang panjang ya. Kemarin saya juga ada private juga, salah satu juga karena belum berdamai dengan orang tua. Saya juga kebetulan mengalami yang sama dulu ya. Jadi problem orang tua itu juga menjadi pemandangan saya beberapa tahun dari sejak kecil gitu loh. Yang kemarin itu juga sampai dampaknya sampai ada kesulitan mendapatkan keturunan gitu. Karena bapaknya nggak cuman
nggak baik, tapi juga kawin cerai dan lain sebagainya, sehingga ada memori buruk yang berkaitan dengan punya anak, dan sehingga sudah berapa tahun menikah, sudah 12 tahun kalau nggak salah, belum dikaruniai anak, dan rasa dendamnya masih ada, rasa lukanya masih ada. Nah, sebenarnya teori dasarnya gini, orang itu kalau bahagia, dia tidak akan menyakiti yang lain. Gitu. Orang itu kalau bahagia, tidak akan menyakiti yang lain. Artinya orang tua Anda, misalkan si ayah menyakiti ibu, atau ibu menyakiti ayah, mereka hanya sedang tidak bahagia. Yang pertama. Yang kedua, seburuk apapun karakter orang, dia hanya korban di masa lalu kok. Gitu loh. Misalkan Anda melihat orang tua Anda selingkuh gitu ya, itu bukan diri yang sebenarnya. Dia hanya korban di masa lalu kok. Misalkan Anda melihat ayah Anda KDRT kepada ibu Anda, dia hanya korban di masa lalu. Jiwanya tersesat, dia butuh arah jalan pulang, dia butuh sembuh juga. Tapi dia tidak mampu gitu loh. Nah, maka orang-orang yang dianugerahi, dipilih olehnya berkesadaran, belajarlah untuk memutus itu. Karena ini loopingnya tuh turun-temurun. Misalkan si banyak kawin cerai, anaknya, cucunya ada yang mengalami itu. Gitu. Atau pola kemiskinan gitu ya. Kalau pola kemiskinan ini nggak diputus ya, anak, cucu gitu ya berada dalam kemiskinan gitu. Jadi kesadaran yang dimiliki pertama adalah seburuk apapun orang tua, mereka hanya korban di masa lalu. Bisa jadi masa kecilnya dulu juga melihatnya adalah rumah tangga yang berantakan. Sehingga apa? Oh, berkeluarga tuh kayak gini biasa. Gitu loh. Atau dia tidak dapat investasi pemandangan yang indah tentang keluarga. Bagaimana seorang suami menyayangi istri, bagaimana istri menghormati suami, itu tidak ada database di dalam pikiran gitu loh. Nggak ada pemandangan, nggak ada informasi. Maka dulu ketika saya belajar tentang pengembangan diri, saya memperbanyak database orang-orang yang keluarga bahagia, itu saya jadikan teman. Saya melihat mereka makan, ada yang satu disuapin, ada yang saling sayang, ada yang dilap tisu, itu, oh, itu nggak cuma di sinetron, ternyata realnya ada. Jadi, oh, keluarga bahagia itu begitu gitu loh. Nah, kebayang kalau bapak ibu tadi yang berantem gitu ya, mereka masa kecilnya nggak mendapatkan database pemandangan yang indah tentang keluarga. Itu. Maka yang sadar saat ini harus mulai stop. Ini harus berhenti di saya. Karena kalau enggak, ini akan turun ke keturunan berikutnya. Artinya apa yang Anda lakukan terhadap pasangan Anda itu investasi juga buat anak. Jadi sayangilah pasangan Anda di depan anak, gitulah, bermesra-mesraan. Kalau berantem cukup di dalam kamar. Tidak boleh mereka dengar suara atau tahu gitu ya. Nah, setelah itu ketika kita punya kesadaran bahwa orang tua hanya korban di masa lalu, jiwanya tersesat, dia juga butuh arah jalan pulang, dia butuh sembuh. Adilkah kalau kita malah jahat sama mereka, benci sama mereka, tidak peduli, dimusuhi? Betapa kasihannya si bapak ini atau si ibu ini gitu. Ya, karena mereka korban di masa lalu kok. Nah, begitu sadar akan itu sebagai anak, harusnya kita apa? Ya, syukur-syukur membahagiakan, syukur-syukur nyari jalan keluar supaya dia sembuh juga dari luka batin di masa lalu gitu. Karena tadi kembali, orang kalau bahagia tidak akan menyakiti yang lain. Jadi orang tua Anda yang mungkin tidak harmonis, dia ada luka yang belum sembuh. Dia korban di masa lalu. Jadi tetap tebarkan rasa cinta kepada mereka, supaya jadi lebih baik gitu. Siapa tahu dengan cintanya Anda, mereka bisa luluh, bisa jiwanya bisa sembuh gitu. Nah, berarti kualitas hubungan kita dengan orang tua itu juga memberikan efek kepada kita tentang lancarnya rezeki, uang datang ke kita gitu ya, Mas Bimo ya? Betul. Saya pernah bikin postingan di IG waktu itu ya terkait dengan bagaimana hubungan Anda dengan orang tua. Lalu lihatlah cermin rezeki Anda. Gitu. Ya, walaupun mungkin ada orang yang bermusuhan dengan orang tuanya tetap kaya, tetapi kecenderungannya karena apa? Doa orang tua itu sangat dahsyat gitu loh. Doa orang tua itu sangat dahsyat. Itu, maka coba deh perbaiki hubungan dengan orang tua. Nanti cek rezekinya. Di buku Ripen itu juga ada yang, nah ini biasanya bab yang bikin orang termehek-mehek. Kesadaran akan malaikat terbaiknya. Jadi terima kasih atas malaikat terbaiknya di bab keempat. Ini bab yang kalau dilakukan sungguh-sungguh bisa bikin plong banget. Karena kebayang nggak kita jalan kemana-mana atau pengen lari kenceng atau pengen narik kelimpahan tapi gendong luka gitu loh. Gendong bagasi emosi sejak kecil. Nah, maka di bab keempat ini adalah petunjuknya untuk apa? Membereskan energi dari masa lalu.
Gitu. Karena di sini ada quote-nya nih. Orang tua adalah wakil malaikatnya di dunia. Cek hubungan Anda dengan orang tua, itulah cermin rezeki Anda. Di bagian akhir bab saya memberikan quote-nya itu untuk evaluasi kayak gitu. Karena saya juga praktek ketika saya memperbaiki kualitas hubungan saya dengan orang tua, ya rezeki saya juga membaik kok gitu. Oke, nah cara memperbaiki hubungan dengan orang tua, kalau posisinya orang tua itu sudah nggak ada, itu bagaimana Mas Bimo? Ya, orang tua memang sudah tidak ada, tetapi energinya bisa jadi masih ada. Halo Bu Ike, apa kabar? Jadi orang tuanya nggak ada, tapi emosi yang mengendap masih ada loh. Ya, ini yang perlu disadari. Maka yang dibereskan sebenarnya adalah endapan emosinya. Gitu, endapan emosinya, energinya. Energi tidak terpisah ruang dan waktu. Walaupun orang tua Anda ada, kalau rasa lukanya masih ada, ini ngambat rezeki. Gitu loh. Kalau rasa traumanya masih ada, ini juga ngambat rezeki. Kalau kebenciannya masih ada, itu juga bahkan nggak cuma rezeki finansial, bisa rezeki keturunan, bisa hubungan kita dengan anak gitu loh, nurun. Kayak gitu. Maka yang dibereskan adalah energinya. Kayak gitu. Walaupun nggak ada, kita membereskan energinya. Maka di buku Ripen juga ada petunjuknya. Buat orang tuanya yang sudah nggak ada, di sini ada petunjuknya harus ngapain. Kayak gitu. Oke, begitu. Nah, berarti misalnya nih Mas Bimo, ada korban broken home nih. Mohon maaf, misalnya kedua orang tuanya ini kurang baik atau kurang menyayangi, kurang ngasih perhatian. Nah, itu kita wajib memaafkan ya, meskipun mereka itu kadang semena-mena dengan kita atau mungkin kita mendapat perlakuan yang kurang baik gitu ya. Ya, betul. Karena apa? Kesadarannya mereka korban di masa lalu kok gitu. Jadi saya saat ini nih ketemu dengan orang, misalkan ada korban perselingkuhan atau dia sendiri pelakunya, pelakor lah atau apalah gitu, atau dia ada histori kejahatan gitu, atau mungkin masih melakukan kejahatan, saya tidak pernah melabeli orang itu hina atau jelek atau jahat gitu, enggak. Mereka hanya korban masa lalu kok. Mereka belum sembuh aja kok gitu loh. Kalau mereka sembuh dari histori masa lalu, maka kehidupannya akan baik. Sejatinya semua orang itu baik. Yang membuat orang tidak baik, dia adalah korban di masa lalu. Gitu. Nah, berarti memendam amarah, kecewa kepada orang tua itu jadi sumber penyumbat rezeki ya, Mas Bimo. Guru kehidupan itu wujud nyatanya. Jadi bukan kepada orangnya secara spesifik bentuknya, tapi lebih kepada ini adalah kehadiran nyata darinya.